Oke, selamat sore teman-teman. Hari ini market lumayan bagus ya, naik 0,53% ya. Walaupun dia di posisi resisten, tapi tidak ada tekanan turun ya. Belum, setidaknya belum ada. Oke, kita kemarin bahas 3 saham. Salah satunya Inco. Tadi Inco-nya lumayan ya teman-teman ya. Ini naik 7,7% ya. Kenaikan yang cukup bagus. Kalau untuk day trade 7% itu bukan angka yang kecil teman-teman ya. 7% misalkan teman-teman masuk 100 juta itu sudah gajian 7 juta sehari loh ya. Itu bukan profit yang kecil. Nah, buat teman-teman yang swing ya, kalau untuk swing itu selalu ya kalau bisa, kalau punya waktu ya, teman-teman dicek lagi ya di penutupan pasar itu ya, kenaikannya itu apakah dibarengi dengan akumulasi atau distribusi ya. Jangan salah loh, distribusi misalkan ya, bukan selalu, tidak selalu harga itu turun, bisa saja harga itu dinaikkan tapi mereka distribusi. Nah, ini juga perlu kita lihat ya volumenya teman ya, kenaikan itu apakah dengan volume juga. Nah, di sini kita bisa lihat ada volume yang cukup bagus ya. Meskipun ini kurang jelas ya. Nah, ini baru kelihatan ya. Ini volume yang cukup bagus sejauh ini ya. Apakah besok dia akan melanjutkan kenaikan, itu lagi-lagi belum tentu. Nah, buat teman-teman yang sudah profit, misalkan teman masuk di harga pembukaannya ya 40 misalkan ya, teman sudah profit sekitar 7%. Nah, teman-teman tinggal bikin stop loss plus atau trailing stop ya. Jangan sampai kehilangan, atau ya paling tidak jangan sampai loss setelah teman profit 7%. Jangan sampai loss lagi ya. Kalau BEP itu sudah biasa ya. Misalkan dia naik 7%, kemudian kita naikkan stop lossnya atau trailing stop. Kita bikin trailing stop, kemudian dia turun sampai ke harga beli kita, kemudian kita BEP, itu tidak ada masalah. Yang sakit itu setelah kita profit, akhirnya kita loss. Nah, itu juga akan memukul mental teman-teman ya. Nah, yang pertama kita lihat volumenya bagus ya. Kita cek lagi kalau teman-teman melihat transaksi ya, kita cek transaksinya. Saya menggunakan HOTS. Nah, di sini Inco ada 87, ini dalam miliar ya teman ya, 87 miliar yang HK, kemudian 69 miliar yang HQ. Artinya yang HK lebih kuat dari yang HQ. Volumenya 379 lot atau sekitar 160 miliar. Ini termasuk volume yang cukup bagus saya pikir ya. Ya, nah kalau dilihat di sini harga rata-rata hari ini 4.215 ya. Kita cek langsung sekaligus ininya, blocksumnya apakah sudah keluar apa belum ya. LG masuk 9,8 miliar ya, di 4263. Kemudian BK 4191 9,4 miliar juga. Ini ada akumulasi teman ya, ada akumulasi seperti yang kita bahas kemarin. Ini ada yang tektokan juga ya. Ini CC masuk 18,9 miliar, kemudian dia jualan 13,9 miliar ya. Ya masuk 4,14 di harga 4.181, jualan di 4.200 ya, take profit ya, berarti ini day trade ya. Nah, ini kita lihat BK, AK, YP sepertinya juga trading teman ya. YP ya, benar, YP sudah di kanan ini. Jadi yang sisa itu ada LG, BK, NI, OD, ZP, CC masih ada sisanya, tapi banyakkan dia sudah jalan. Nah, ya ini termasuk akumulasi ya, akumulasi. Semoga saja si Inco ini besok melanjutkan kenaikan. Tapi kalau teman-teman teman-teman belum entry di Inco ini ya, sebaiknya jangan langsung entry ya, tunggu koreksi sedikit dulu, kemudian baru masuk ya. Target kita masih jauh ini, target price-nya di 5225. Oke, itu Inco. Kemudian BRPT juga mengalami sedikit kenaikan ya.
naik 1,49% saja. Ini benar-benar diuji ya kesabaran kita ya, 1,4% ya, tapi lumayan ya, daripada loss, daripada dia turun, nggak masalah. Coba kita cek apakah ada akumulasi. TP ini broker apa sih ini? TP AKCC 8,9 miliar, 8,8, CC nya berarti sudah net ya, sudah keluar ya. TP 8,3 miliar, BB 5,6 miliar, AK 3,6 miliar ya, ada akumulasi BRPT ya di harga 1021. Sementara tadi harga rata-ratanya si BRPT ini berapa ya, kita cek dulu. Harga rata-ratanya 1020 ya, 1020. Kita cek tradebooknya seperti ini. Transaksinya 32 miliar yang HK, 50 miliar yang HQ. Nah ini teman perhatikan ya, yang HQ itu lebih banyak dibandingkan yang HK, tapi harga naik teman. Nah jangan-jangan yang HQ ini adalah para retail teman ya. Ini menarik teman ya, ini menarik ya. Seperti yang kita lihat tadi, lipat ya. Nah, ini yang jualan CC, YU, YP, PD ya. Ini CC, YD itu kan broker-broker XC juga ya, broker yang biasa digunakan retail semua ya. Ini yang Lampung itu TP, ini broker-broker aneh juga ya, BTP, BB yang bukan terlalu sering ya mereka masuk. Ya semoga saja ini besok ya masih kuat dan melanjutkan kenaikan ya BPT. Kemudian EMTK ya, satu lagi MTEK sepertinya masih begitu-begitu saja teman, terkoreksi lagi ya. Jadi ini ya, kalau teman-teman mau swing pendek trading pendek di MTEK ini, teman masuk ke time frame kecil seperti ini ya, atau masuk ke time frame yang lebih kecil lagi, 15 menit misalkan ya. Nah ini di sini teman-teman bisa ambil patokan range atau rangingnya ya, harga atas dan harga bawahnya. Ini harga atas, kemudian ini harga bawah. Ini namanya ranging teman ya, atau sideways atau konsolidasi ya, apapun namanya itu. Tapi harga itu cenderung bergerak dari di antara harga atas dan harga bawah ini saja ya. Nah seperti ini misalkan dia naik kemudian turun, naik lagi, turun lagi. Nah caranya bagaimana? Teman-teman masuknya itu di seperempat bawah. Nah seperti ini, masuk di seperempat bawah, kemudian jualan di seperempat atas seperti ini ya. Kemudian dia turun lagi di seperempat bawah, masuk lagi ya, kemudian naik jual lagi di seperempat atas. Itu berapa persen? Kata di sini 3% ya. Ini time frame 15 menit lah. Kemudian diturun lagi, naik lagi, dapat lagi 4% ya. Seperti itu saja ya. Manfaatkan volatilitas atau harga yang cenderung di situ-situ saja ya. Itu untuk teman-teman yang mau day trade atau trading pendek ya. Buat kita yang swing ya, ya terpaksa masih menunggu ya. Kalau teman sudah entry di MTEK ini ya, teman sabar saja ya, karena masih sepertinya masih sideways ya, masih konsolidasi. Jadi belum ada tanda-tanda saat ini mau digerakkan ya, mau digerakkan. Coba kita cek apakah ada distribusi tadi di MTEK ini atau bagaimana. Maka masuk 1,3 miliar. EU jualan 2,3 miliar. Ya benar, ada distribusi teman-teman. Oh ya, tadi di YouTube ada yang komentar ya, minta di review atau di analisa ya, sama apa tadi saya lupa. Coba kita baca dulu. Nah ini, Bang tolong coba bahas SMDR. Saya termasuk coba-coba ikut si Om BXX masuk di saham SMDR, cara analisa beliau.
ternyata nyangkut minus hampir 20% bang. Ini saham SMDR. Saya mau mengingatkan ya teman-teman, siapapun ya yang teman ikuti ya, jangan sampai menyalahkan orang tersebut ya. Kenapa? Di sini teman bisa lihat ya, saya bukan mau membela atau apa ya. Nyangkut 20%. Nah, ini pertanyaan kenapa bisa nyangkut 20%? Ya, SMDR. Artinya teman kita ini tidak menggunakan stop loss ya. Nah, ini plan kita waktu ini sudah lama ya. Ini dapat 14% waktu itu SMDR. Tapi dia terus naik ke apa namanya, ini ada persis ya, ini kayak target price kita selanjutnya ini, dan itu sudah tersentuh juga ya. Saya sini sudah jualan, nggak tahu teman-teman di grup apa masih hold ini saham atau tidak. Jadi teman kita itu nyangkut 20%, kita ambil 20%. Kira-kira dia masuknya di mana ya? Ya sekitar sorry, nah kira-kira di sini ya. Ini posisi masuk teman kita itu kira-kira ya, saya nggak tahu kapan dia masuk, tapi ya ini teman-teman bisa lihat yang secara teknikal ya. Kalau kita lihat fundamental, kalau teman di fundamental ya, kita perlu juga melihat apakah saham itu sudah di harga mahalnya atau masih di harga murah ya, PBV-nya bagaimana. Tapi secara teknikal kita melihat harga atau grafik harganya, apakah dia sedang di posisi yang sudah tinggi atau sedang di posisi yang sedang murah. Nah di sini ya, ini kira-kira harganya memang sudah cukup tinggi teman-teman ya, di area sini, karena supportnya di area sini, kemudian di sini ada area konsolidasi atau resisten ya. Nah ini masuknya menurut saya ini kurang tepat teman kita itu, apakah FOMO atau apa, kita juga kurang tahu. Tapi ya, apakah masuk di resisten itu salah? Tidak juga teman ya. Saya katakan masuk di resisten itu tidak ada salah. Saya sering sekali masuk di resisten sebelum breakout misalkan ya, sebelum konfirmasi saya sudah masuk. Karena apa? Karena tidak sahabat. Tapi teman-teman harus tahu resiko, itu saja yang penting ya. Teman-teman tahu masuk di resisten, kemudian teman-teman tidak menggunakan stop loss. Nah, itu kesalahannya di situ ya. Tidak ada yang salah. Bahkan saya sering masuk di arah ya, arah hunter. Teman yang di grup pasti tahu ya, arah hunter itu resisten apalagi yang bukan ya. Harga mahal apalagi yang bukan itu di arah itu. Tapi tidak ada masalah. Saya tahu resiko yang saya hadapi ya. Dan begitu harga itu turun, saya buru-buru langsung jual. Jadi itu kesalahannya. Nah, sekarang kita lihat apakah SMDR ini ada potensi lagi untuk pullback ya. Di sini teman-teman bisa lihat. Kita hapus dulu ya. Nah, ini resisten, support. Kemudian ini ada neckline-nya ya. Kemudian harga menyentuh area resisten ini. Nah, sekarang dia berada di beberapa hari di resisten. Nah, ini menurut di support ya, di resisten become support. Menurut saya ini posisi yang bagus juga ya. Coba kita lihat MACD-nya. Ini apakah ada golden cross atau bullish divergence? Nah, sepertinya belum. Kemudian RSI-nya apakah sudah ada golden cross? Belum juga. Jadi di MACD dan RSI belum menarik ya. Tapi dari segi support dan resisten ini sudah berada di area support. Coba kita ambil patokan di sini. Kita bikin garis dulu. Nah, ini adalah area ya. Ini area support. Kira-kira ini berapa dalam ini kalau teman yang belum entry ya. Sekitar 10% ya. Tapi ini menurut saya menarik teman-teman ya.
sedang menariknya. Jadi buat teman kita yang sudah minus 20% itu saya serba susah juga. Kalau saya suruh hold, nanti dia terus turun ke bawah, pasti teman akan ngamuk ke saya gitu itu. Tapi kalau saya suruh jual, tiba-tiba dia terbang, ya kan repot juga ya, serba salah. Kayak menurut saya ini kita apa namanya, kita analisa bareng-bareng saja ya, kita sama-sama lihat saja. Ini areanya area support SMDR, coba kita cek dulu SMDR. Belum ada transaksi yang terlalu ini ya hari ini yang signifikan. Kalau kita lihat dari tanggal 1 sampai tanggal 13 ya, di bulan ini itu juga masih biasa-biasa saja ya, masih imbang. Itu sebabnya harga ini tidak kemana-mana, cenderung sideways ya. Jadi menurut saya ini ya sabar dulu ya. Saya sendiri kalau dari sisi harga saya tertarik untuk masuk, tapi kalau dari aku transaksi ya, analisa transaksi ini menurut saya belum ya, belum. Nah, kalau teman mau masuk ini menurut saya risikonya menarik juga ya. Dengan 2% risiko ya, kemudian ini ada area resisten atau pucuk ini yang kemungkinan bisa dicapai dari harga SMDR ini ya. Jadi itu sekitar ya 3% lah, atau 1/8. Ini risikonya. Tapi saya pribadi ya masih mau pantau dulu saham ini. Mungkin kalau dia sudah ada akumulasi atau ada transaksi yang menarik ya, dana masuk, uang masuk ke SMDR ini ya, inflow, ini baru menarik menurut saya ya. Tapi ini cukup bagus, posisi harga sedang murah ya. Apakah dia masih bisa turun? Bisa teman, karena di sini juga ada support. Kalau dia terus turun ke sini ya, kemudian kita tunggu ada konfirmasi baru kita masuk, itu bagus sekali ya, itu bagus sekali. Jadi menurut saya sebaiknya kita tunggu dulu, wait and see ya. Sebaiknya kita entry-nya di sini, jadi risikonya makin kecil, kemudian risk rewardnya jadi naik. Oke, seperti itu saja dulu teman-teman. Kalau ada pertanyaan lagi ya, ini sudah hampir buka puasa di wilayah Jakarta ya, buat teman-teman yang mau buka puasa, selamat berbuka puasa. Dan buat teman yang di wilayah timur mungkin sebentar lagi, atau barat ya, sebentar lagi, selamat berbuka puasa. Demikian saja, dan happy cuan buat teman-teman.